Namaste, sahabat yoga. Kita jumpa lagi dalam channel Yoga Edi dalam session abnormal, kisah cerita misteri dan spiritual. Yang mana kali ini Yoga Edi akan berbincang-bincang seputar tentang perjalanan ke dimensi lain. Nah, kebanyakan orang masih berpikir, masih mengira-gira, bahkan masih banyak juga tidak percaya tentang adanya dunia lain atau dunia gaib, dan mungkin karena mereka juga tidak pernah merasakan, mengalami, hanya mendengar cerita atau membaca sehingga mereka tidak yakin. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan informasi bahwa perjalanan ke alam atau ke dimensi lain itu biasanya terjadi dengan dua metode. Ada yang dengan badan fisik langsung dan ada yang dengan jiwa atau badan rohaninya. Nah, kalau dengan badan fisik biasanya orang-orang dulu sering melihat bahwa seseorang dikatakan hilang sampai berhari-hari dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian setelah balik kembali ke dunia manusia, dia mampu menceritakan dan menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan perjalanan ke dimensi lain. Nah, kemudian ada juga perjalanan ke dimensi lain itu dengan badan rohani. Jadi di alam kita ini bukan saja alam manusia, ada juga alam-alam yang berdekatan atau bersentuhan dengan alam kita sebagai manusia. Nah, di sini saya akan mencoba bercerita. Suatu ketika seingat saya pada saat itu saya tidur. Kemudian di dalam perjalanan saya didatangi dua orang pasangan laki perempuan. Kemudian yang tidak pernah saya kenal, tetapi mereka itu mengenal saya. Jadi badannya tinggi, kemudian ada juga yang satu yang cewek. Ini laki perempuan ya. Jadi yang mendatangi saya dan mereka seolah-olah sudah kenal saya, dan mereka ingin mengajak saudara saya, bahkan ingin mengadopsi saudara saya ke alamnya dia, jadi anaknya seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa kita ini manusia. Nah, jadi kalau seandainya kita selaku manusia terus diajak ke dimensi lain, dan di situ tentunya akan berlaku bagaimana hukum manusia itu terjadi, ada proses kematian dan lain sebagainya. Nah, sedangkan setahu kita bahwa di alam dimensi jin tidak bisa yang namanya melakukan prosesi ataupun mengurus sebuah bentuk proses kematian itu sendiri gitu. Jadi makanya ada orang-orang hilang, misalnya orang yang dibawa ke dimensi lain, kemudian di jelang akhir hayatnya biasanya dikembalikan lagi ke dunia manusia. Atau mungkin seperti saat ini, untuk lebih gampangnya biasanya para jin itu mengajak kita atau orang yang disenengin dan kita menyanggupi, ya, kita yang diajak ke alam jin itu biasanya mereka ngajak secara rohani. Jadi secara dunia nyata kita meninggal, tetapi secara rohani kita hidup di dunia jin itu sendiri. Nah, itu makanya harus hati-hati kita sebagai seorang yang katanya disampaikan menekuni spiritual. Jangan pernah melakukan suatu perjanjian ataupun istilahnya kerjasama dengan hal-hal yang dimensi jin itu sendiri. Nah, di dalam perjalanan saya ini mereka menyampaikan ingin mengadopsi adik saya, tetapi saya sampaikan bahwa mohon maaf, kami adalah manusia dan Anda jin. Jadi tentunya sangat berbeda sekali tatanan kehidupan antara manusia dengan jin. Untuk itu saya tidak bisa memberikan dan juga mengizinkan bahwa adik saya diangkat sebagai anaknya. Hanya
mereka menyampaikan, baiklah kalau begitu kita jalan-jalan dulu supaya tahu bagaimana alam kami. Akhirnya dengan sekejap, ya, jadi hanya benar-benar dengan sekejap menyentuh apapun disentuh oleh makhluk tersebut, kita diajak masuk ke dalamnya, sudah sampai di mana sesuai dengan tujuan dan maksud mereka mengajak kita. Jadi begitu disentuh, saya langsung berada di pelawangan Gunung Rinjani, pintu masuk dari Senaru, ya. Kemudian dari sana saya diajak dan suasana dingin sekali. Kemudian diajak turun, dan pada saat itu masih saya melihat kondisi Gunung Rinjani seperti layaknya kita sebagai manusia biasa, ya. Karena kita sering, dan saya sendiri sangat suka sekali melakukan perjalanan atau melakukan pendakian gunung itu. Kemudian saya di situ langsung ditutup mata saya. Oh, kita akan masuk ke dunia saya. Begitu ditutup mata saya, buka, alam itu berubah. Jadi di situ bagaimana layaknya seperti perkampungan, layaknya seperti kehidupan manusia. Ada pasar, ada keramaian kampung, kemudian ada juga dunia pendidikan dan lain sebagainya, persis sama dengan manusia. Cuman bentuk dan juga sosok daripada makhluk-makhluk itu sangat berbeda dengan manusia. Aneh, artinya tidak ada yang sempurna seperti manusia. Jadi ada saja yang berbeda. Ada mata satu, ada kupingnya lebar, panjang, ada lehernya panjang sekali, ada kulitnya putih, ada rambutnya putih, dan ada juga mukanya pipih dan lain sebagainya. Dan dia menyampaikan kepada kami bahwa untuk menjadi seperti manusia, biasanya kalau masuk ke dimensi manusia dia akan menyamar sifatnya, hanya mampu 1-2 jam, setelah itu kembali lagi ke wajah sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian kita diajak keliling-keliling perkampungan, dan semua masyarakat di situ tuh melihat kita seperti orang asing, aneh gitu. Tapi kita berusaha santai mengikuti perjalanan daripada dua komando ini. Saya kebetulan waktu itu tidak sebut namanya, dan saya juga tidak sempat berkenalan, tetapi kita langsung berbicara begitu saja. Tapi dia mengenal saya, nama saya disebut, itu juga adik saya. Kemudian saya jalan-jalan, diajak di sana, dan dia menyampaikan bahwa apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu inginkan, semua di sini sudah dipenuhi gitu. Semua ada. Jadi alam itu seperti remang-remang, ya, artinya seperti bagaimana saat kondisi di dunia itu seperti kurang lebih sekitar 5:30 atau jam 5 sore. Terang, agak kekuningan, dan juga tidak panas, seperti itu, dan nyaman sekali kondisinya. Nah, itu membuat orang itu biasanya kalau sudah diajak masuk ke sana, yang tidak memiliki kesadaran penuh biasanya bisa menetap di sana gitu. Kemudian kita diajak jalan-jalan, melihat semua kebutuhan kita sudah akan disiapkan di situ, tidak akan kekurangan apapun. Begitu juga kita akan diajak jalan-jalan ke dunia manusia, hanya sekejap ada dinding di situ, batu besar, begitu dipegang, dan itu seperti fakta morgana, gitu, bergerak gitu. Begitu kita masuk, ternyata itu portal tembus ke Mataram. Kita jalan-jalan, maunya kemana? Mau ke mall, ke pasar manapun bebas masuk dan memilih semua barang-barang yang kita inginkan, kita bisa ambil semuanya. Gitu. Jadi sangat-sangat secara kebutuhan secara fisik itu sangat, ya, duniawi, ya, kebutuhan. Jadi kebutuhan secara duniawi itu sangat tidak kekurangan apapun gitu. Jadi tetap saya mempertahankan adik saya. Mohon maaf, saya belum sanggup atau tidak bisa mengizinkan kalau adik saya diadopsi oleh Anda. Baik, begini saja, kalau Anda misalnya senang dengan saya, boleh saya minta kuncinya biar bisa keluar masuk ke alam Anda dan mengunjungi Anda. Tapi mereka bilang bahwa tidak boleh, karena kami juga di sini seperti tatanan di dunia, dan ada istilahnya yang berwenang dalam hal itu, dan
itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya antara dimensi manusia dan jin itu tidak boleh saling istilahnya saling mengganggu sebenarnya. Tapi namanya suatu karakter kehidupan, pasti ada saja rasa keingintahuan tentang dunia manusia. Begitu juga manusia itu sendiri ingin tahu tentang dunia gaib dan dunia dimensi jin itu sendiri. Ya, jadi intinya bahwa jin itu tidak ada yang sempurna seperti layaknya manusia, tapi itulah kondisi mereka seperti itu. Nah kemudian setelah itu oke, dia menyampaikan kalau memang sudah tidak boleh, ya sudahlah. Jadi cukup saya paling tidak sudah pernah mengenal Anda gitu. Nah setelah itu saya diberikan jalan dan tiba-tiba saya tersadar, dan itu tepat jam 4 dini hari ya. Apakah itu mimpi? Kalau itu mimpi, pasti tidak seperti sebuah perjalanan. Ada hal-hal yang kita lupakan. Dan ini benar-benar rasa benar. Seolah-olah kita melakukan perjalanan yang jauh seperti itu, capek kita juga rasanya, dan semua detail lengkap, hafal di mana tempat-tempat yang sudah ditunjukkan oleh jin ini. Nah, di 2-3 bulan berikutnya saya melakukan perjalanan naik Gunung Rinjani, dan saya mengamati persis di mana yang sudah saya dikenalkan oleh mereka, alam, kampung dan lain sebagainya, sekolah-sekolah ataupun tempat keramaian lainnya. Jadi saya di situ hanya hormat saja dan izin supaya dimensi kita tidak bertabrakan pada saat melakukan perjalanan ke Gunung Rinjani itu. Jadi saya seolah-olah merasa wah nyaman sekali ya baru di perjalanan ke Gunung Rinjani, kok rasanya tidak takut, tidak asing dan nyaman sekali. Karena mungkin setelah diberikan gambaran oleh jin sebelumnya itu, sehingga saya merasa nyaman sekali dan tahu spot-spot mana tempat-tempat yang dimana mereka tempat-tempat dominan atau perkumpulan perkampungan, perkotaannya, dan seperti apa di situ sebenarnya. Nah, jadi saya merasa penasaran juga waktu itu, bener apa yang saya alami itu gitu. Jadi jam 12 malam setelah saya sampai di danau itu, jam 12 malam saya melakukan perjalanan ke namanya ada Aik Kala ya. Di situ ada Bukit Kala. Di situ saya meditasi dan membayangkan wajah daripada jin yang pernah mendatangi saya itu. Kemudian saya bayangkan, pikirkan dan panggil. Mohon maaf, saya mengundang Anda karena ini rumah Anda di sini juga. Jadi kebetulan saya melakukan perjalanan ke sini. Mohon hadir dan jangan berwajah seram. Setelah gitu. Jadi saya meditasi sejenak, terus angin begitu luar biasa kencangnya. Kemudian dingin gitu ya. Tiba-tiba tanah itu bergetar seperti menginjak, ada yang menginjakkan kaki 2 kali, deg deg gitu. Jadi saya bergetar. Tapi saya di situ secara rohani saya melihat bahwa mereka itu datang dengan wujud yang tidak normal seperti manusia, artinya agak seram dan berbadan besar gitu. Jadi saya oke, cukup, terima kasih, memang benar berarti Anda di sini. Jadi mohon maaf seandainya kalau saya mengganggu, dan mohon izin lindungi kami di dalam proses perjalanan melakukan perjalanan atau pendakian di Gunung Rinjani ini. Jadi makanya saya bagi pendaki menginformasikan, kemudian menyampaikan dan mewanti-wanti agar melakukan apapun aktivitas di gunung itu kita harus paling tidak salam dan juga izin pada sekitar. Ya, karena di situ banyak sekali istilahnya makhluk-makhluk yang artinya di luar dimensi kita dan kadang-kadang bisa bersentuhan, dan ini yang mengakibatkan adanya hubungan miskomunikasi dan terjadi kesalahpahaman yang membuat bisa kita celaka dan lain sebagainya. Jadi intinya di situ bagaimana sopan santun kita menghargai dan juga menjaga alam yang kita jelajahi, alam yang kita kunjungi, walaupun secara nyata tidak kita bisa lihat, tetapi bahwa di situ ada dimensi lain. Kemudian yang saya sering kritik di sini ya untuk di Gunung Rinjani,
Padahal di situ di sepanjang danau itu biasanya berbagai macam komunitas ada di situ, dimensi lain. Makanya para tetua kita dulu menyampaikan kalau setiap mandi di Gunung Rinjani pakailah kain putih tutup itu, sehingga kita tidak mengganggu dimensi lain. Tetapi kebanyakan para pendaki dan rekan-rekan kita kalau sudah sampai di gunung bebas, mereka seolah-olah miliknya dia gitu. Jadi melakukan apa-apa sama gue, kemudian tidak menjaga lingkungan, alam. Bahkan waktu mandi di danau dan di air kala itu pun mereka bebas telanjang bulat, bahkan tanpa menggunakan kain apapun. Nah, ini sebenarnya mengurangi nilai sakral dan juga nuansa spirit yang ada di situ, sehingga makhluk-makhluk yang ada di sana yang memang sudah menjadi suatu tempatnya di sana itu merasa kecewa dan sering marah dengan perlakuan kita di sana. Jadi saya sarankan untuk semua pendaki ya, di gunung manapun, jagalah perilaku kita, hargai tempat itu, lindungi tempat tersebut, dan tetap kita harus sopan santun. Nah, bagi rekan-rekan dan juga penonton, itulah kisah saya dalam melakukan perjalanan atau terjadinya proses perjalanan ke alam jin. Tetapi apa yang terjadi setelah saya sadar atau terbangun dari perjalanan itu, saya telepon langsung ke Bali karena adik saya ada di Bali. Kemudian setelah saya konfirmasi ke orang tua, bagaimana kondisi adik, kok saya bermimpi seperti ini, saya bilang mimpi ya. Kemudian ternyata adik saya sudah 7 hari tidak bangun dari tempat tidur karena sakit tipes yang sangat-sangat parah. Saat ini saya mengiyakan, istilahnya mengiyakan kepada mereka bahwa boleh adik saya istilahnya diadopsi, berarti adik saya pasti sudah tidak bisa hidup sampai saat ini. Ya itu. Jadi mereka mengambil secara rohani, dibawa ke alamnya dia, karena mereka mengaku bahwa mereka itu tidak punya anak gitu. Nah, kebetulan dari kecil ya saya tahu sendiri bagaimana perjalanan keluarga saya persis. Adik saya ini cewek ya, dia itu juga memiliki kelainan-kelainan seperti mampu melihat makhluk-makhluk astral gitu. Dari kecil sudah kita sering diskusi. Jadi banyak orang juga mengiyakan kalau dia itu apapun yang disampaikan waktu kecil itu benar gitu, melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Tetapi setelah mulai di tingkat masuk ke SMP, kemudian bahkan SMA dan nikah, sama sekali tidak melihat lagi hal yang namanya nuansa-nuansa goib atau spirit atau istilahnya alam lain seperti itu. Baik, rekan-rekan penonton dan juga teman-teman yang tentunya mendengar cerita ini, jadi terpenting di dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita menjaga tata titi laku kita, sopan santun kita di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita harus menjaga dan juga menghargai diri, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita sayangi, dan juga semua makhluk ciptaan Tuhan, bahkan makhluk-makhluk yang ada di luar dimensi kita, agar semuanya menjadi harmonis. Serta yang terpenting adalah pasti kita selamat. Baik, terima kasih sahabat yoga. Itu tadi cerita untuk malam ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dipetik dari cerita ini untuk bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua selamat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, salam sehat dan namaste.